anggota media offline ini udah kompeten dalam bidangnya gitu. Wow. Mempublikasi informasi di kampus. Jadi media offline itu divisi, salah satu divisi yang bergerak di bidang media, utamanya di, dan sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu ya banyak lagi lah. Kalau mau tahu kan harus follow up. Hai Sobat Tinta, selamat datang di Podcast Tinta, podcast resmi dari UKM Persma Tinta Politeknik Negeri Banyuwangi. Halo Sobat Tinta, kembali lagi di Podcast Tinta. Ya, jadi podcast pada kali ini kita akan membahas tentang divisi-divisi yang ada di UKM Persma Tinta Politeknik Negeri Banyuwangi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suprianto. Saya di sini sebagai host yang akan memandu jalannya podcast ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu divisi yang ada di UKM Persma Tinta, yaitu divisi media offline. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia merupakan salah satu anggota dari divisi media offline. Ini dia sudah datang. Silakan perkenalan, Mas. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Prayoga. Biasanya dipanggil Tegar. Ya, dipanggil Tegar ya. Tegar ini di divisi media offline itu ada siapa aja sih anggota-anggotanya, atau satu timnya itu ada siapa aja? Jadi di media offline ini anggotanya banyak, Mas. Banyak sekali. Pertama CO-nya yaitu Kak Opti, kedua ada Kak Edo, tiga saya sendiri Tegar, dan keempat ada Lutfi. Ya, jadi buat anggota media offline sangat banyak sekali ya. Pastinya divisi anggota media offline ini udah kompeten dalam bidangnya gitu. Wow. Terus kan tadi udah disebutkan ya, nanti mungkin yang kepo bisa kunjungi Instagram yang di bawah ini buat teman-teman media offline. Nanti ditempel gak sih dari tim ini? Oke, bisa katanya. Oke, selanjutnya sebenarnya apa sih media offline itu? Buat teman-teman ini mungkin masih kepo, media offline itu seperti apa? Coba dijelaskan secara singkat, padat dan jelas. Jadi media offline itu divisi, salah satu divisi yang bergerak di bidang media, utamanya di bagian percetakan, dan sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu seperti pembuatan majalah, upgrading skill, dan ya banyak lagi lah. Kalau mau tahu kan harus follow up dari divisi media offline. Jadi ini dari teman-teman jangan salah kaprah ya. Di sini tugasnya percetakan bukan berarti dia mencetak kayak mencetak jadi tukang print-printan ya. Jadi lebih dari itu gitu. Dari media offline ini sebagai media cetak, baik itu majalah, koran dan lain sebagainya, ini tugas dari media offline seperti itu ya, betul ya? Betul sekali. Terus saya bukan pernah denger sih, tapi memang udah ada ya, katanya ini salah satu proker dari media offline ini yaitu pembuatan majalah. Coba itu gimana sih, maksudnya majalah kampus itu seperti apa? Coba jelaskan yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa? Majalah kampus. Jadi majalah kampus itu kayak ya majalah seperti majalah pada umumnya, tapi majalah kampus itu ada konten-konten yang berbau tentang kampus gitu, mengangkat kampus kita sendiri. Contohnya tahun lalu itu kami mempublikasi informasi di kampus. Contohnya tahun lalu itu kami mempublish majalah yaitu berjudul Di Balik Pintu. Wow. Jadi ada 3 konten utamanya itu, Kak. Yang pertama ya mengangkat kampus itu sendiri. Kedua ada adat-adat seperti tempat ibadah yang ada di Banyuwangi. Dan yang ketiga, kenapa sih kok rektorat di Poliwangi sama bandara bangunannya itu kok sama gitu. Jadi memang sangat luar biasa ya untuk media offline ini. Beliau memberikan gebrakan, yaitu
mereka mempunyai inisiatif dan tiap tahunnya itu membuat majalah, di mana majalah ini nantinya menjadi viral tiap tahunnya. Di mana majalah tersebut seperti yang dijelaskan oleh Tegar tadi, salah satu divisi dari media offline, dia itu mengangkat sebuah berita tentang di kampus, dan tidak hanya di kampus aja, dia juga mengangkat suatu budaya yang ada di Banyuwangi. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah sangat kompleks sekali di dalam media offline ini. Selain majalah kampus, apa aja sih proker dari media offline ini? Jadi prokernya itu yang untuk saat ini masih dua Kak. Yang satu upgrading skill. Jadi upgrading skill itu kayak ya upgrade lah. Jadi di sini kan kita sama-sama belajar gitu. Ada yang masuk masih pengen bisa, ada yang masuk itu dia udah bisa, jadi pengen berkontribusi untuk UKM ini. Nah, jadi kita ngadain upgrading skill itu fungsinya untuk menyamaratakan skill kita tadi. Yang nantinya akan ada proker kedua, yaitu pembuatan majalah. Di pembuatan majalah itu jadi kita itu bergabung, berkolaborasi itu loh. Kayak yang bisa desain ya bertugas sebagai desain. Kan majalah juga ada beritanya, penulisan, terus juga ada fotografinya. Nah, gitu, jadi kolaborasi untuk membuat majalah itu. Oke, jadi prokernya udah tidak diragukan lagi. Udah sangat udah sangat bagus kalau menurut saya. Ini ada dua proker, di mana ini dua proker ini kalau boleh tahu terfokus pada anggota Persma, atau selain anggota Persma itu boleh gabung atau seperti apa? Kalau yang upgrading skill itu dikhususkan untuk anggota gitu. Kalau yang satunya? Kalau yang satunya karena pembuatan majalah, jadi kan yang kerja kita, karena yang sudah di upgrade skillnya kan kita gitu. Oke. Jadi kayak masyarakat Poliwangi atau masyarakat umum itu tinggal menikmati hasil dari majalah. Oke. Gitu. Jadi sangat luar biasa ya dua proker ini. Proker yang pertama di mana dari anggota Persma Tinta dapat mendapatkan ilmu atau menyamaratakan ilmu dari dalam jurnalistik ini, bisa pembuatan video, foto, teknik-teknik foto, ataupun teknik dalam penulisan artikel berita. Nah, ini dikhususkan anggota Persma ya, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu di anggota Persma, sudah jangan ragu-ragu. Di Persma itu kalian insya Allah akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Tegar tadi, prokernya itu sangat luar biasa sih untuk mengembangkan minat bakat kalian, terutama dalam bidang videografi, fotografi, kemudian jurnalistik. Itu sangat membantu sekali kalau menurut saya. Apalagi proker ini khusus ya buat anggota Persma ya. Jadi buat kalian yang mengikuti ini, kalian harus daftar dulu di anggota Persma, jadi seperti itu. Kalian nggak bisa gabung kalau nggak daftar. Jadi buat mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama mungkin yang ingin gabung dengan keluarga kami tunggu. Linknya ada di bawah ini. Oke. Sekarang saya mau tanya sebenarnya suka duka dari divisi media offline itu seperti apa? Suka duka. Banyak banget sih. Oh ya. Jadi sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu ya. Oke, sukanya apa? Jadi sukanya di media offline itu banyak banget. Seperti kita kan karena prokernya cuma 2, jadi bisa dibilang nyantai enggak sebenarnya. Kalau udah masuk ke dalam prokernya sebenarnya juga sibuk juga. Soalnya pembuatan majalah itu enggak cukup sebulan 2 bulan, bisa 3 bulan sampai 4 bulan kalau informasinya itu belum lengkap gitu. Terus karena ada upgrading skill, jadi yang paling mantap itu upgrading skill. Jadi yang tidak bisa jadi lebih bisa gitu. Apalagi kalau saya masuk itu pengennya bisa belajar fotografi. Nah, itu di sana ada teman-temannya. Jadi diajarin gitu, kayak diajarin. Jadi gitu. Ini memang sukanya dari Tegar ini, dia mengandalkan dari program kerja apa itu tadi, upgrading skill ya. Itu memang kesempatan buat Tegar. Dia itu nanti panitia ya kamu ya. Nanti ya panitia juga dan peserta, di mana nanti dapat mendapatkan ilmu tadi yang sudah saya jelaskan, yang nantinya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan di bidang sesuai keinginannya. Ada banyak sekali soalnya bidang. Terus dukanya apa? Dukanya
Iki apa ya? Dukanya selama di media offline. Kan ini udah hampir satu periode ya, hampir share gitu. Jadi selama selama hampir satu periode ini yang dirasakan oleh seorang Tegar ini apa? Dukanya. Duka. Kalau duka itu sebenarnya kayak nyambung juga. Jadi kalau kita di upgrading skillnya tidak sungguh-sungguh, jadi ilmu kita kan nggak maksimal tuh. Jadi pas pembuatan majalah nanti pasti akan bingung sendiri gitu. Kita nyari beritanya itu kayak nggak tahu caranya, terus foto kalau fotografi nanti fotonya kurang bagus, desainnya kurang bagus kayak gitu sebenarnya. Jadi kesulitan sendiri. Jadi makanya karena saya udah ngerasain itu gitu kan. Jadi adik-adik kalau bisa jangan gitu. Jadi lebih dimaksimalin di upgrading skillnya dulu. Jadi memang sangat berhubungan ya antara program kerja yang dilaksanakan oleh media offline ini nanti outputnya kembali lagi ke apa itu namanya, majalah ya. Iya. Jadi sangat luar biasa sekali ya pada kesempatan kali ini. Dan Oke. bermanfaat bagi diri sendiri. Pastinya dalam mengikuti kegiatan ini tidak ada yang tidak manfaat. Terutama yang diadakan oleh UKM Persma itu manfaat semua itu. Siap. Kalau kalian kepo-kepo silahkan kunjungi Instagram kami yaitu UKM Persma Tinta, kemudian channel YouTube-nya. Apa channel YouTube-nya guys? Persma Tinta Politeknik Negeri. Enggak deh. Persma Tinta aja ya, maaf. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang podcast pada kali ini. Terima kasih buat Mas Tegar selaku Sama-sama. anggota atau staff dari divisi media offline. Semoga informasi ini dapat membantu kalian, terutama untuk anggota baru untuk dapat bergabung di keluarga besar UKM Persma Tinta. Oke. Sekian, terima kasih. Kembali sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. See you next time. Hai Sobat Tinta, selamat datang di podcast Tinta, podcast resmi dari UKM Persma Tinta Politeknik Negeri Banyuwangi.